Setelah mengikuti pesta malam yang meriah, Sam yang tertidur di kamar kosong dan terbangun keesokan harinya harus menerima kenyataan bahwa dia harus tinggal seorang diri di dunia ini dan seluruh penjuru kota hanya dipenuhi dengan zombie. Bagaimanakah kelanjutan kehidupan Sam bertahan hidup sebatang kara di tengah manusia zombie? Halo guys, kembali lagi nih bersama Mimin di channel Kaum Rebahan. Sambil rebahan, sambil molat-molet, enaknya kita dengerin cerita toh. Nah, kebetulan banget kali ini Mimin mau membahas alur film yang berjudul The Night It's Dured. Nah, penasaran toh gimana ceritanya? Penasaran Min? Aku juga penasaran Min. Aku yo penasaran Min. Sudah kuduga. Kalau begitu, tonton video ini sampai selesai ya. Oh iya, video ini mengandung banyak sekali spoiler. Jadi, buat kalian yang anti banget dengan spoiler, bisa close video ini dan nonton filmnya dulu ya. Ngintip dikit-dikit videonya Mimin juga boleh lah, nggak ada salahnya. Yowes, tanpa berlama-lama lagi, so langsung saja kita menuju ke ceritanya. Film ini dirilis pada tahun 2019 yang mengisahkan seorang laki-laki bernama Sam yang harus hidup sebatang kara di tengah wabah zombie. Film ini bermula ketika Sam menghadiri sebuah pesta yang diadakan oleh seorang wanita yang merupakan alumni pacarnya, atau biasa kita sebut sebagai mantan. Alasan Sam menghadiri pesta tersebut bukanlah untuk bersenang-senang, namun ia ini hanya ingin mengambil barang-barangnya yang tertinggal di sana. Namun karena ada tamu, mantannya Sam ini menyuruh Sam untuk menunggu terlebih dahulu. Karena sang mantan yang tidak kunjung datang membuat kesabaran Sam ini mulai habis. Ia pun kembali menanyakan di mana letak barang-barang miliknya agar ia ini bisa mengambil barang itu sendiri. Di sini sang mantan mengatakan bahwa barang-barang itu berada di sebuah ruangan yang letaknya tidak jauh dari sana. Ia juga berkata pada Sam agar menunggunya di sana sehingga mereka bisa saling mengobrol tentang masalah mereka berdua. Kemudian Sam pergi ke ruangan yang dimaksud oleh mantannya dan mulai mencari barang-barang miliknya. Karena tidak menemukan barang-barangnya, Sam pun mengunci pintu agar tidak ada orang lain yang bisa masuk ke dalam ruangan itu. Setelah ia berhasil menemukan barang-barangnya, tiba-tiba saja keluar darah dari hidungnya Sam sehingga ia memutuskan untuk beristirahat sejenak. Diduga Sam ini mimisan karena mengupil terlalu dalam. Namun ketika sedang tertidur, terdengar suara teriakan dari luar ruangan. Keesokan harinya, Sam yang sudah terbangun berniat untuk kembali ke rumahnya sambil membawa barang-barangnya. Namun saat ia keluar dari ruangan, betapa terkejutnya Sam karena ia ini melihat seluruh kota sudah berantakan dan darah-darah berceceran di mana-mana. Habis dibuat tawuran katak bisir lah paling. Sam mencoba mengecek keluar dan ternyata orang-orang ini sudah menjadi zombie. Melihat semua kejadian yang seru itu, kejadian yang mengerikan itu, Sam mencoba untuk tetap berpikir dengan jernih dan mulai memikirkan cara bertahan hidup dari para zombie. Lalu ketika saya mendengar suara tembakan dari lantai bawahnya, ia dikejutkan dengan sebuah tembakan yang menghancurkan lantai ruangan tempat ia berada. Sam pun mencoba mengecek kejadian yang ada dan ternyata tembakan itu berasal dari seseorang yang telah menembak dirinya sendiri. Kemudian saya menjebol lantainya dan turun ke bawah untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Ternyata pria itu bunuh diri setelah ia menembak istrinya yang telah berubah menjadi zombie. Sam pun bergegas mengambil seluruh persediaan makanan beserta senjata yang dibawa oleh orang itu. Dengan berhati-hati, Sam berjalan keluar untuk menutup semua pintu agar tidak ada lagi zombie yang masuk ke gedung tersebut. Setelah melakukan beberapa persiapan, Sam pun mulai mengecek setiap ruangan yang ada di dalam gedung itu dan mengumpulkan barang-barang berguna yang menandai mana ruangan yang dapat digunakan dan mana ruangan yang telah dihuni oleh para zombie. Setelah selesai mengecek, Sam berniat kembali ke ruangannya menggunakan sebuah lift. Namun ternyata di dalam lift itu sudah ada kakek-kakek yang telah berubah menjadi zombie. Karena merasa bahwa zombie itu tidak terlihat agresif, Sam pun memutuskan untuk tidak membunuh zombie tersebut dan mengikat pagar besinya menggunakan ikat pinggang. Wah, Sam ini berbakti kepada zombie tua lah. Malam itu, Sam memutuskan untuk menenangkan diri dengan bersantai sambil mendengarkan rekaman miliknya. Keesokan paginya, Sam mulai mengamati pergerakan dari zombie yang ada di luar sana. Selain itu, ia juga mempersiapkan persediaan makanan, sehingga ia bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Setelah selesai, Sam kemudian meluapkan seluruh emosi yang ada di dirinya dengan cara bermain musik. Dan namun, ia tak menyangka bahwa hal ini justru membuat para zombie mulai berdatangan. Mau nyawer paling. Sam pun mulai berpikir apakah masih ada orang lain yang berhasil selamat di kota itu. Karena tampaknya kota itu kini sudah menjadi sangat sunyi bagaikan sebuah kota mati. Semenjak kejadian itu, beberapa hari telah berlalu. Seperti biasa, Sam menghabiskan waktu dengan cara bersenang-senang dan menghibur diri. Seperti berlatih menembak, bermain musik, berolahraga, bermain musik, berlatih menembak, bermain musik, berlatih menembak zombie, bermain musik zombie, dan lain-lain.
Karena tanpa adanya teman, dia bisa saja mati oleh rasa bosan dan putus asa yang mulai menghantui pikirannya. Kemudian, Sam berniat membuang mayat yang ada di lantai bawah karena ia mulai mencium bau busuk yang masuk ke dalam ruangannya. Namun, karena ia tak tega membuang mayat itu begitu saja, Sam pun menyimpan mayat kakek dan nenek itu di dalam sebuah kamar lalu menyegel pintunya agar tidak ada lagi bau busuk. Lalu, saat Sam sedang membersihkan diri, tiba-tiba airnya mati sehingga ia harus mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan air dirinya. Ketika malam hari tiba, saat Sam ini sedang tertidur, tiba-tiba ia dikejutkan dengan para zombie yang ada di luar berhasil menerobos ruangannya Sam dan langsung menggigit Sam. Dan cerita pun selesai. Ya enggak lah, masih panjang lah ini. Tapi ternyata semua itu hanyalah mimpi buruk yang sering dialami oleh Sam. Lalu keesokan harinya Sam mencoba menenangkan diri dengan cara berolahraga sambil mendengarkan musik. Selain itu, ia juga sering mengobrol dengan kakek zombie yang biasa ia panggil dengan nama Alfred. Sedangkan untuk kebutuhan air, Sam berusaha mengumpulkan berbagai jenis barang yang dapat digunakan untuk menampung air ketika sedang hujan. Setelah membersihkan diri, Sam kemudian menenangkan diri sambil mengobrol santai bersama zombie Alfred. Ia mulai curhat pada Alfred tentang ibunya. Ia tak tahu apa yang terjadi pada ibunya dan juga teman-teman yang ada di luar sana. Ada seekor kucing yang lewat, sehingga ia pun bergegas turun untuk menghampiri kucing tersebut. Awalnya, kucing itu mau menghampiri Sam ketika ia mencoba memberikan sebuah makanan. Namun, tiba-tiba saja kucing itu lari, sehingga Sam berusaha untuk mengejar kucing itu. Ketika Sam sedang mencari kucing tersebut, beberapa zombie yang ada di sana mulai menghampiri Sam. Tanpa menunggu lama-lama, ia pun langsung masuk ke dalam gedung dan segera menutup pintunya. Ia kecewa karena gagal mendapatkan satu-satunya teman yang bisa menemaninya di kala sedang kesepian. Ternyata, kejadian itu justru membuat Sam ini terluka di bagian kakinya. Karena takut akan berubah menjadi zombie, Sam mengarahkan senjata miliknya ke kepalanya sendiri. Sekian lamanya menunggu, Sam akhirnya sadar bahwa ternyata luka itu hanyalah goresan biasa, sehingga ia pun sangat senang dan tertawa terbahak-bahak. Keesokan harinya, Sam mulai menyadari bahwa para zombie itu sudah tidak ada lagi di sana. Ia pun juga tidak tahu kemana perginya para zombie-zombie itu. Sam mencoba mengamati dari atas gedung, namun ia tidak bisa menemukan satupun manusia ataupun zombie di sekitar sana. Karena hawanya mulai dingin, Sam kembali masuk ke dalam untuk menghangatkan tubuhnya di rendaman air panas. Sepertinya Sam mulai merasa kesepian karena ia ini hanya tinggal sendirian di kota itu. Ia pun berencana untuk pergi dari sana, namun sayangnya Sam ini sampai saat ini terlalu takut sehingga ia mengurungkan niatnya tersebut. Sam meluapkan emosinya tersebut dengan cara marah-marah pada zombie Alfred. Ia juga mulai memainkan drumnya dengan sangat keras sehingga para zombie yang tadinya hilang kini kembali berdatangan menghampirinya. Kehidupan yang membosankan tanpa adanya harapan ini perlahan-lahan membuat Sam mulai kehilangan kendali atas pikirannya sendiri. Ia tidak tahu lagi bagaimana caranya menghibur dirinya sendiri di tengah kehampaan yang ia alami. Ketika Sam sedang tidur, ia mendengar sesuatu di luar sana dan tanpa sengaja, ia pun langsung menembak pintu itu. Ketika Sam menghampiri pintu tersebut secara perlahan, ternyata itu bukanlah zombie, melainkan seseorang yang berhasil selamat dari serangan zombie. Seketika Sam pun langsung membawa masuk wanita itu, berusaha untuk menyelamatkannya, karena ini merupakan pertama kalinya ia bertemu dengan seseorang yang masih hidup. Melihat bahwa ternyata wanita itu masih hidup karena selama ini ia tak pernah bertemu dengan orang lain. Wanita bernama Sarah itu mengatakan bahwa ia bertahan hidup dengan cara berpindah-pindah dari satu gedung ke gedung lainnya. Ternyata di luar sana masih banyak orang-orang yang berhasil bertahan hidup dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Sam. Namun, kebanyakan dari mereka telah mengalami stres, bahkan ada beberapa yang benar-benar menjadi sangat gila. Kemudian, Sam menunjukkan aktivitas yang biasa ia lakukan. Ia juga mengenalkan Sarah kepada kakek zombie Alfred. Sarah pun memperingati Sam karena mereka tak tahu kapan zombie Alfred akan menyerang mereka. Tampaknya kehadiran Sarah membuat Sam berubah drastis. Ia pun mulai merasakan apa artinya kenyamanan ketika ia bersama dengan orang lain. Seperti biasa, Sam mencurahkan seluruh perasaannya itu kepada kakek Alfred. Keesokan harinya, Sam memutuskan untuk berbagi persediaan makanannya dengan Sarah. Namun karena persediaan makanan itu terbatas, Sam berencana masuk ke salah satu ruangan yang sebelumnya dihuni oleh beberapa zombie dengan cara melubangi pintu dan menembaki seluruh zombie yang ada di dalam ruangan itu. Kemudian, Sam mengambil seluruh persediaan makanan dan barang-barang yang bisa ia gunakan dari ruangan itu. Saat Sam kembali, ia mulai panik ketika ia tak bisa menemukan Sarah di mana-mana. Ternyata, Sarah sedang berada di atap bangunan sambil melihat-lihat keadaan yang ada di sana. Sarah mengatakan kepada Sam bahwa ia berniat untuk keluar dari tempat itu karena tidak mungkin bagi mereka untuk tetap berada di dalam gedung tersebut selama-lamanya.
Mereka tak akan pernah tahu jika di luar sana ada orang-orang yang berhasil selamat dan membangun sebuah tempat perlindungan. Karena itu, Sarah lebih memilih untuk pergi ke sana daripada harus menunggu tanpa adanya kepastian. Mendengar hal itu, Sam pun mencoba meyakinkan Sarah untuk tetap tinggal bersamanya karena Sam sebenarnya terlalu takut untuk melakukan hal itu. Sarah pun memperingati Sam agar tetap berhati-hati karena mereka tak akan pernah tahu kapan para zombie itu akan menerobos gedung tersebut. Sarah juga mengatakan jika Sam tetap berada di sana, maka ia akan menjadi gila dan akhirnya mati sendiri. Kemudian Sam pun mencoba untuk meminta maaf kepada Sarah karena ia telah mengatakan hal yang tidak pantas. Namun ia baru sadar bahwa ternyata semua yang dialami bersama Sarah hanyalah sebuah halusinasi. Semenjak kejadian itu, Sarah tidak pernah bangun karena sebenarnya ia sudah tewas. Sam pun sangat sedih ketika ia harus menerima kenyataan pahit itu. Setelah memberikan pemakaman yang layak, Sam membuka barang-barang milik Sarah. Ia baru sadar bahwa ternyata Sarah ini telah berkeluarga. Namun sepertinya seluruh keluarga Sarah sudah mati akibat wabah zombie, sehingga hanya Sarah lah yang masih hidup. Kemudian Sam memutuskan untuk mengikuti saran yang telah diberikan oleh Sarah. Ia membakar seluruh rekaman yang selama ini Sam gunakan untuk menghibur diri. Namun sebelum Sam pergi, ia tak lupa bahwa ia harus mengeluarkan zombie Alfred dari tempat itu. Entah apa yang terjadi, namun sepertinya zombie Alfred ini tak ingin menggigit Sam dan pergi begitu saja. Tiba-tiba Sam ini dikejutkan dengan suara alarm kebakaran yang diakibatkan oleh kepulan asap dari rekaman yang ia bakar sebelumnya. Hal itu memancing perhatian para zombie dan para zombie yang ada di luar berhasil menerobos masuk ke dalam gedung. Mau tak mau Sam harus melawan para zombie tersebut. Namun karena zombie itu terlalu banyak, dia pun masuk dan mengunci diri di dalam sebuah lift di tempat Alfred sebelumnya berada. Lalu Sam pun berusaha memanjatkan lift itu untuk pergi menuju ke lantai atas. Tapi salah satu zombie itu berhasil mengejar, sehingga ia pun terpaksa melawan zombie itu. Sam kemudian memanjat masuk ke dalam melalui lubang yang pernah ia buat sebelumnya. Ternyata di balik kepulan asap tersebut, sudah ada beberapa zombie yang menunggu di sana. Tampaknya para zombie itu tidak mengetahui keberadaan Sam dikarenakan kepulan asap yang sangat tebal, seperti make upmu. Sam pun segera keluar dari sana dan mengeluarkan tali yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Terlihat salah satu zombie mulai menghampiri Sam. Ia pun langsung loncat dan menabrak gedung di sebelahnya, yang mana hal itu membuat Sam tak sadarkan diri. Setelah beberapa saat, Sam akhirnya bangun dan mulai memanjat gedung itu. Kini Sam harus melewati seluruh bangunan yang ada di sana dan cerita pun selesai. So itu tadi guys, alur cerita dari film The Night It's the World. Gimana ceritanya? Seru toh? Ya seru dong. Buat kalian yang mau request cerita apalagi yang mau Mimin sampaikan, bisa komen di bawah ya. Dan tentu saja jangan lupa untuk kasih Mimin like, komen, dan subscribe. Nantikan terus video-video Mimin yang selanjutnya ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.